Ya, oke, Mas Dino, kita Ya, akan ngobrol panjang lebar ya soal oh, silakan. UFO. Oke, Nah, oke, eh, teman-teman, ini sekali lagi saya ngobrol dengan Mas Dino Michael. Beliau ini adalah seorang apa ya pengamat fenomena UFO dan alien yang ya, berdomisili di Jakarta ya, Mas Dino ya. ya, Dan Mas Dino ini sudah menulis setidaknya 3 buku, benar ya? tiga buku. Nah, Oke. Nah, Mas Dino, ini saya mau tanya sedikit untuk ya, memperkenalkan Mas Dino ya pada teman-teman ya, ini. Kira-kira sejak kapan Mas Dino tertarik untuk meneliti fenomena UFO ini dan ya. apa yang membuat Mas Dino tertarik pada topik ini? Oh ya, ya. Saya minat dari SD ya, jadi pas saya masih di sekolah dasar itu saya sudah senang dengan UFO dan juga ini didasari oleh hal-hal saya menyukai hal-hal yang berhubungan dengan luar angkasa. Nah, otomatis ya saya akan menyukai fenomena UFO karena kan berkaitan dengan luar angkasa ya. Nah, Ya, nah, jadi di situ saya tentu kita jadi berpikir ya, sepertinya mungkin ada kehidupan lain selain manusia. Jadi itu Mas, dari SD ya, saya dari mulai baca SD ya. baca buku. Diawali dari suka nonton film-film science fiction ya, Star Wars, Star Trek, sama yang lain-lain. Mungkin satu aja Mas Dino, film favorit science fictionnya Mas Dino. Oh ya, kalau dulu ya Encounters of the Of the Third Fourth Kind itu Kind ya. Steven Spielberg. Itu tahun 77 ya. Ya. Itu waktu itu saya masih SD itu. Uh, ya, Oh iya ya, tahun 70-an. tahun itu, oh ya, Betul, betul, tahun betul. 77. Nah ini Mas Vino, kita kan apa ya? Kita kan sering ngobrol ya soal fenomena UFO dan alien ini. Ya, Mungkin saya akan mulai dulu dengan sedikit apa ya pembukaan topik bahwa ya, yang pertama ingin saya sampaikan pada teman-teman dan nanti mungkin kita bisa tanggapi bersama-sama dan mungkin Mas Vino ada contoh-contoh kasusnya yang lain ya. iya, Bahwa fenomena munculnya benda terbang di langit ini sejak lama, iya, sudah betul. sejak lama. Dari yang saya tahu, awalnya Mas Dino itu saya tahunya itu awal-awal tuh sejak peristiwa Ghost Airship. Dan itu saya juga tahu juga dari Mas Dino, Ghost Airship di tahun 1880-an akhir. Iya, nah, Itu di mana ada wahana terbang ya berbentuk pesawat yang aneh, cenderung antik, belum iya, belum belum masa-masanya piring terbang. iya, Nah, betul. kemudian kita memasuki era flying saucer Iya, betul. di sekitar tahun 50-an. Iya, Nah, flying saucer ini karena dipopulerkan oleh eh, Kenneth Arnold yang Shannon Arnold. beritanya disalah ketikan oleh penulis koran saat itu. Maksud saya, Iya, sebenarnya flying saucer ini kan soal perumpamaan piring kalau dilempar di atas permukaan air. Jadi bukan iya, bentuk, jadi murni gerakan. betul. Nah, Ah, kemudian orang-orang berbondong-bondong melapor nih melihat flying iya, saucer. Kemudian kemudian apa namanya? Ternyata kita ketahui bentuk UFO ini macam-macam. Ada yang betul. segitiga, bumerang ya, Iya, iya, bahkan ada satu bentuk yang jarang disebut, tapi ini yang disebut apa ya, yang ada di kasusnya Kenneth Arnold, yaitu bentuk iya, convex. Convex ini iya, seperti bulan sabit, tapi semakin ke belakang UFO-nya bentuknya itu semakin iya. mengecil. Kemudian sampai sekarang yang terkenal apa Mas Dino? Orbs ya, atau mungkin apa namanya Oh iya, misterius drone istilahnya ya. iya. Ah, Nah, kalau menurut Mas Dino, sebenarnya ini apa yang terjadi gitu? Maksudnya yang benar yang mana ya kira-kira Mas Dino nih kita kita memandang UFO ini? mengenai ini ya, bentuk-bentuk UFO ya. Ya, ataukah Ya, ya semua itu ya memang UFO, perkembangannya UFO gitu atau bagaimana Mas Dino? ya, kalau menurut saya sih ya, sepertinya ya fenomena UFO mengikuti perkembangan zaman dari umat manusia ya. Seperti tadi kan sebelum tahun 47 ya, sebelum zaman Kenneth Arnold, itu kan fenomenanya ya, waktu abad 19 ya, Hmm? kan seperti Zeppelin ya, Iya ya, itu seperti di Cerutu. Ya kan emang di saat itu emang kita baru bisa buat seperti itu ya, teknologi Zeppelin. Nah, sesudah kita buat pesawat terbang ya. Nah, ini di tahun 47 ya mulai muncul
fenomena yang seperti yang kita istilahkan flying saucer tadi ya. Nah, di masa berikut itu khususnya era 80 ya, itu fenomena segitiga udah mulai banyak ya. Nah, terus ya, ya bertahun-tahun di masa berikutnya ya, ya ada fenomena seperti orbs dan terakhir yang sampai sekarang seperti drone ya. Nah, Hmm. tapi begini, sebetulnya nggak mutlak persis ya, karena di era 50 segitiga itu sudah ada, tapi belum fenomenal. Jadi yang saya fokus itu fenomenalnya itu ya. Fenomenal di 70, 80, khususnya 80, kalau yang segitiga. Nah, kalau drone ya bisa dibilang 2000 ke atas ya, sampai sekarang ini. Nah, itu Hmm. dia Hmm. maksudnya. Nah, Dan sepertinya ini ya Mas Dino, alien-aliennya juga mengikuti perkembangan zaman ya, bentuk-bentuknya ya, kira-kira ya, eh, atau gimana? ya bisa dibilang seperti itu juga sih. Tapi tentu nggak mutlak 100% ya. Misalnya gini, seperti Grey. Grey itu dari era 60 sampai sekarang ya masih tetap masih ada gitu ya. Hmm. Wujud penampakan Grey tetap ada. Tapi ya untuk lain-lainnya ya itu betul mengikuti perkembangan zaman. Misalnya alien yang dari apa maskot yang terkenal itu Mas, maskot apa ya yang Oh, bajunya Michelin, bulat-bulat. alien Ya, Michelin, sharing ya. ya. Ini kalau saya nggak salah ingat ya, di era 60 atau 70 ya. Nah itu, pokoknya di saat maskot itu lagi dikenal ya, itu ada alien yang muncul seperti itu. Nah, ya itu contoh beberapa alien yang mengikuti perkembangan zaman. Tapi yang lainnya masih tetap ya, masih bisa dibilang konsisten. Seperti Grey kan, dari zamannya Ya. Betty Hill era 60 sampai sekarang ini. Jadi kepalanya besar, mata besar, nah, ukuran kecil. Iya Iya, ya, rasanya itu mereka itu kayak terinspirasi dari sesuatu yang lagi viral atau terkenal, kemudian iya, menampakkan diri, nah, tapi bentuk-bentuk yang lain tetap masih ada gitu. Cuman, betul, betul. cuman Nah, bentuk-bentuk yang populer ini yang juga muncul. Jadi yang viral muncul, bentuk yang iya, lain yang dulu juga tetap ada gitu ya. iya, betul. Itu, Jadi ada mengikuti zaman ya. Ada hmm, yang masih tetap ya nggak berubah dari dari era 50 lah ya sampai sekarang. Nah, jadi teman-teman yang belum mengetahui apa itu alien Michelin ya. Jadi kalau Anda tahu maskot iya, merek merek dan ya itu ya Michelin. iya, Michelin. It- Tapi yang jelas ya itu satu contoh ya mengikuti perkembangan zaman. Nah, tentu ada banyak ya. Saya harus buka katalog lagi kalau untuk oh ya. mencari alien yang mengikuti Betul, karena ini betul. banyak sekali. Betul. Betul, Mas. Sama ini, Mas, Ya, apa namanya? Di tahun 1950-an itu iya, sampai 1960-an itu kan terkenal iya, dengan istilah itu Space Brothers. betul, betul. Nah, Space Brother. Space Brothers ini adalah era di mana beberapa orang Iya, mengaku bertemu dengan alien yang wujudnya seperti manusia, betul-betul iya, seperti betul. manusia. Ini Iya, belum ada istilah Pleiades dan ini ya Nordik ya, betul-betul iya, istilahnya betul-betul seperti manusia iya, dan umumnya aliennya ini mengaku dari Venus, Mars seperti itu. iya, iya, Dan betul. istilah Pleiades atau mungkin Nordik atau mungkin atau apalagi ya yang semacam itu belum ada. Tetapi Iya, bentuknya itu ya betul. seperti manusia gitu. Nah, di Betul. rentang tahun 1950-an awal atau mungkin sampai 60-an awal itu Iya, gencar yang disebut Space Brother dan umumnya alien-aliennya ini membawa pesan damai ya bahwa iya, mereka tidak sendiri. Kemudian iya, apa namanya ada pesan-pesan spiritual gitu ya, seperti iya, kesadaran kosmik seperti itu. iya, betul. Nah, baru mungkin era-era kata-kata Pleiades atau mungkin Nordic alien mungkin muncul di era mungkin ya sekitar 80 Iya, 90 iya, betul. Atau dan mungkin sampai 70 ya, atau era 70. Itu yang Billy Mayer berapa? Tahun 70-an ya, era oh iya 70 iya kali iya ya. Billy Mayer itu. Nah, karena ada Heeh. istilah Pleiades tuh, Billy Mayer juga jadi terkenal istilah Pleiades. Cuma ya kalau nggak salah ya, era Ya. 70 atau 80. Nah, Nah, baru di era yang semakin modern ini, kata-kata iya, Pleiades Nordic alien itu semakin gencar. Jadi iya, mungkin kita bisa apa ya informasikan ya pada teman-teman bahwa sebelum ada Pleiadians atau istilah-istilah Nordic alien, zaman dulu sudah iya, ada namanya Space Brothers. Dan itu iya, bentuknya betul. hampir mirip seperti Nordic kemudian Pleiades, cuman berganti nama Iya, saja. Cuman ya betul. apa namanya
Oh, saya kayaknya mulai ngeh, Mas. Space Brother itu Space Brother itu kayaknya di era modern ini itu Iya. sering disebut dengan Federasi Galaksi mungkin ya, yang orang-orang Oh sekarang iya, populer ya kan, agak-agak iya. mirip ya. Cuma Federal perkembangannya nah, tergantung apa trennya kita, trennya manusia gitu. betul, betul Mas. Betul. Galaksi Oh, Federasi ya, seperti iya, Astar kayak gitu ya, Astar Federasi Command. Galaksi, betul Mas. Karena di Ya, era-era internet sekarang lah, kalau kita ketik alien ya, perjumpaan manusia alien, terutama yang dari sisi spiritual, jadi bukan iya, dari sisi sisi apa ya studi kasus, rata-rata memang eh, apa ya informasinya mengaku didapat dari Federasi Galaksi gitu. iya, betul. Berarti ini Mas ya, trennya ini sebenarnya ya sama saja, tapi kayak diperbarui seiring berkembangannya pemikiran manusia. Iya, saya setuju, bisa jadi. Misalnya kayak UFO segitiga tadi ya, ya Hmm. walaupun dari era 50 atau 60 ya, sudah ada penampakan, tapi belum fenomenal. Tapi di era 80 dia jadi terkenal, itu bersamaan dengan Amerika, Angkatan Udara Amerika membuat pesawat stealth ya, yang siluman Oh itu. iya 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 Jadi iya. maksudnya jadi ikut mengangkat gitu ya. Ah, Iya jadi ya, seperti yang Anda tadi bilang ya, sesuai perkembangan zaman. Ah, itu yang saya ingat dari iya ya. 80, era Bahkan 80. bahkan ini Mas, bahkan ada informasi ya yang santer beredar, terutama Ya. jika ini ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang sedang mendalami studi ufologi, jadi studi ufologi ini kita bisa bagi-bagi ke dalam apa yang ingin kita yakini atau asal muasalnya. Ada yang apa namanya spiritual, ada yang Iya, studi kasus, bahkan ada iya, yang teori konspirasi, kemudian iya. dari inner earth. Nah, ini nanti menarik Mas. Poin keempat ini nanti saya dapat informasi terbaru. Menarik ini nanti. Oh Jadi iya, kita bisa bahas bersama-sama. boleh, boleh. Kemudian kelima ini mungkin dari masa depan atau mungkin dunia paralel. Pokoknya Ya. lima atau tujuh lah asal-asal muasalnya dari pemahaman UFO ini. Oh iya, oke. Saya jadi ingat Mas, jadi ketika UFO segitiga itu mulai populer, kemudian berkembang isu konspirasi ya bahwa ada Iya. UFO yang buatan pemerintah, entah pemerintah siapa ya, bukan pemerintah kita kayaknya, tapi Oh, pemerintah Amerika. Itu yang namanya itu TR-3B. iya, TR3B. TR-3B itu Amerika. sering disebut-sebut ya, entah itu ada beneran Iya, atau enggak, sering disebut-sebut. Padahal rasanya iya, UFO segitiga itu lebih, kalau kita baca-baca kasusnya ya, lebih aneh daripada isu-isu TR-3B ini. iya, betul Mas. Atau Mas Dino ada contoh kasus nih UFO segitiga yang mungkin Mas Dino ketahui di luar negeri? Oh banyak. Misalnya yang paling, ya salah satu yang paling terkenal itu di New York ya kan, karena ada masanya era 80 ya, Hmm. UFO Wave itu di New York, ya, tepatnya di Hudson Valley ya. Nah itu pernah ada masanya UFO segitiga tuh eh, muncul ya, fenomenal. Ya bisa kan sesuai namanya gelombang, jadi datang berturut-turut. Dan yang terkenal ini yang kita juga udah tahu banyak ya, yang di Belgia itu ya Mas ya. Oh iya Belgia, ya, nah ya, Belgia UFO lap- Wave ya itu juga dari 8 atau 89 sampai 89. 91. 89 ya, Hmm. 91. Ya itu dua contoh terkenal. Itu terkenal ya, yang belum nggak dikenal tapi ya tapi juga masuk catatan apa, penampakan juga banyak sih mengenai UFO segitiga ya. Nah, tapi yang terkenal tadi ya itu ada dua ini ya. Yang saya ingat ya Mas ya, di New York Hudson Valley sama di Belgia. Gitu. Belgia, Nah, oh, oke. Nah kemudian seiring berjalannya waktu nih, kemudian orang mengenal ya. internet, mulai orang meyakini bahwa UFO segitiga itu pasti buatan pemerintah. Padahal Oh, karena kita belum tahu ya Mas ya, detailnya itu apakah betul. memang betul-betul buatan Amerika atau enggak gitu. Iya. Padahal kasus kasus UFO segitiga yang salah satu yang paling aneh itu pernah diulas di Eyes on Cinema itu. Oh iya. Jadi Ah, kalau nggak salah saya pernah juga cerita ke Mas Dino, ada seorang iya. pengendara motor di luar negeri, saya lupa ya di negara mana Iya. ya. Dia melihat ada cahaya kuning, Iya. kemudian dari cahaya kuning itu, cahaya ini kemudian melewati semacam pohon, jadi ada di belakang pohon gitu. Iya. Begitu selesai melewati pohon ini, muncul UFO segitiga, Mas.
Nah, entah dari mana gitu loh. Jadi kita Oh, memikirkannya bagaimana caranya ya sebuah cahaya itu kemudian memunculkan sebuah bentuk fisik. Itu sangat-sangat aneh sih. Kemudian juga di mana itu di Belgia iya. waktu itu bukan UFO segitiga sih Mas, tapi UFO-nya berbentuk seperti persegi panjang gitu. Itu Oh muncul iya, di iya. atas pabrik, muncul di atas Iya, pabrik dan bagaimana munculnya juga nggak ada yang tahu. Mungkin orang iya. hanya bisa lihat mereka UFO-nya ini pergi dari kejauhan kemudian menghilang. Tapi muncul-munculnya ini yang kita nggak tahu nih. Tapi rata-rata Mas, UFO-UFO itu terlepas bentuknya apa, biasanya bermula dari cahaya kuning. Rata-rata ya, rata-rata. Iya, rata-rata. Dan khususnya juga di malam hari ya. Betul, Mas. Iya, betul. Itu ya biasa di awalnya dari cahaya, nah habis itu baru mulai apa wujud bentuknya kelihatan ya. Betul, Nah, Mas. wujudnya jadi terlihat jelas. Nah, Hmm. betul. Ini Mungkin pengetahuan penting ya, ya. Nah, ya untuk pemirsa ini acara ini itu juga pengetahuan penting ya untuk malam hari. Biasanya itu dari cahaya dulu. Nah, ya, setelah itu baru wujudnya kelihatan. betul, Nah, betul, Mas, betul. ya, Ya. betul. Terus karakter aneh apa lagi, Mas, yang muncul dari UFO nih yang Mas Dino Oh iya, pernah tahu? ya. Yang saya pelajari itu sepertinya ya mereka ini masuk sengaja menampakkan diri ya, Ah, iya, memperlihatkan iya, diri iya. supaya jadi manusia menyadari ada hal yang asing yang mereka lihat. Dan ini berlaku dimanapun ya, termasuk di Indonesia ya. Ini sangat universal ya. Iya, Saya betul, Mas. mungkin coba buka slide dulu satu ya. Mungkin apa bisa ya. Ini bisa kelihatan ya Mas? Oh, bisa, udah kelihatan ini. Ah ya. Kalau yang gambar kiri itu cuma ilustrasi ya. Nah, tapi kalau yang gambar kanan itu ada contoh, itu kasus di Italia tuh Mas ya. Nah, jadi di Italia ada orang melihat UFO mendarat dan dia melihat makhluk ini kelihatannya seperti memperbaiki UFO, lagi reparasi gitu ya. Iya, iya. Tapi ini yang jadi tapi fenomena reparasi ini banyak terjadi di seluruh dunia. Jadi lama-lama orang kan jadi bertanya ini emang beneran atau apa nih atau cuma sandiwara gitu loh. Iya, 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 betul juga ya. Jadi itu bentuk aliennya ya, Mas, ya, itu ya. Iya, sekarang gini, kalau cuma 2 3 kasus ya kita masih oke lah, masih bisa terima lah kalau emang seperti itu kelihatannya ya. Tapi kalau ada 10 lebih kasus di seluruh dunia, kan jadi pertanyaan juga akhirnya. Apakah Iya, ini cuma iya. sandiwara? Nah, Kalau kita betul. misalkan mau mengatakan ya memang aliennya memperbaiki gitu. Tapi jumlah alien yang memperbaiki UFO ini cukup banyak loh saksi matanya gitu. Dan Iya, terjadi di beberapa tempat gitu. Jadi cukup aneh juga gitu. Apakah saat itu memang kebetulan UFO-nya rusak, kemudian mereka memperbaiki, atau iya, mereka ingin menampakkan diri gitu ya. betul, betul. Selain dia kelihatan lagi servis ya, atau reparasi, ya kadang-kadang juga mereka bisa ya mas ya, berdiam diri sebentar beberapa saat. Nah, tapi kelihatan makhluknya sibuk bolak-balik entah ngerjain apa. Nah, itu juga suka terjadi gitu. Iya, Seperti ya di betul Inggris juga. misalnya ya. Ah, jadi ada yang kelihatan seperti lagi servis pesawat, ada juga yang kelihatannya sok sibuk mondar-mandir bolak-balik gitu. Tapi entah dia lagi apa kita nggak tahu. Tapi itu kelihatan. Dan penampakan rata-rata ya 5 sampai 7 menit. Nah, itu kan waktu yang cukup kan buat kita untuk menyadari apa yang kita lihat Oh, gitu loh. saya Ah, baru saya baru tahu loh. Rata-rata itu ada durasinya ya. 5 sampai iya. 7 menit ya. Nah, Iya juga ya. iya Waktu mas, yang cukup untuk kita menyadari sesuatu atas apa yang kita lihat. betul. 5 menit aja deh, 5 menit atau 3 menit ya dalam keadaan konsentrasi ya. Itu bisa membuat kita ya bisa mengenali dengan baik apa yang kita lihat di depan mata kita gitu ya. Atau bahkan 2 menit, pokoknya dalam konsentrasi ya, dalam konsen. Ya. Nah ini rata-rata kebanyakan yang nggak selalu ya 5 sampai 7 menit lah kalau penampakan yang sengaja memperlihatkan diri Hmm, itu hmm, dia. hmm. Nah, Wah, ini nah ini jadi uh, ya jadi pertanyaan ya. Jadi memang iya ada mas, kesan bahwa mereka ingin menunjukkan diri. iya. Atau kalau bahasa Inggris they want to be seen ya. Ya, mereka Nah, ingin terlihat. ya mereka ingin terlihat gitu dia. Nah ini akhirnya menimbulkan teori ya, dan rata-rata ufolog sepakat ya mungkin emang sepertinya mereka sengaja mas Reza untuk melakukan itu ya
sengaja memperlihatkan diri. Tujuannya untuk membentuk kesadaran baru untuk manusia bahwa ada makhluk lain selain manusia di semesta ini. Nah, jadi new consciousness ya kalau bahasa Inggrisnya. Iya, Nah, iya. nah, dan ini bisa dibilang ya udah dari tahun ya 47 lah dari awal awal apa sejarah UFO modern ya dari zaman Kenneth Arnold. Nah, Iya, iya, betul, betul. Dan ini baru satu kasus ya, Mas ya, yang dimana aliennya itu terlihat memperbaiki mesin-mesinnya. iya, Hmm, hmm. kalau saya nggak salah ingat ya Mas Reza juga kan di Indonesia juga ada ya yang seperti itu ya. Oh, Dia ada, lihat ada. makhluk. Betul. Betul. Ya tapi Saya mungkin ya saya sudah apa? ini eh berusaha untuk menghubungi orangnya ya. Oh iya. Nanti mungkin saya akan respon dia lewat WA gitu. Dia sudah respon saya sih. Cuma nanti saya Oh, akan oke. WA lagi. Jadi apa Iya. namanya singkat singkat cerita ya, kisi-kisinya adalah sekitar Ah, tahun 85 di daerah Kalimantan ya. Iya. itu ada sebuah pasar. Nah, Iya. ada orang tuh mengatakan di pasar itu eh, muncul benda terbang yang melayang. Terus ada orang Iya. mondar-mandir di atas benda terbang itu gitu. Ah, mondar Nah, mandir ya. Iya, betul. mondar-mandir dan di Iya. apa ya? Saya tahunya itu sebetulnya itu dari saksi mata. Sebenarnya ada dua saksi mata sih, Mas. Iya. Tapi di dua tempat yang berbeda. Maksud saya tetap di Kalimantan, ya di daerah itu, tetapi tidak saling mengenal mereka itu gitu. Oh, Jadi iya, Pak. yang pertama yang ngasih tahu saya itu bukan orang yang membalas pesan saya tadi ya, tapi orang lain. Katakanlah yang membalas tadi itu namanya si B. Nah, Iya. Si A ini bercerita bahwa ketika dia masih kecil di tahun segituan tuh di semak-semak di daerah Kalimantan sana, itu tiba-tiba tuh muncul Iya. asap, Mas. Muncul asap, kemudian dari Oh, muncul iya. asap itu muncul objek. Nah, Iya. objeknya muncul, asapnya seperti tersedot di dalam objek, hilang gitu loh. Habis itu benda ini terbang. Nah, si A bilang bentuknya itu kotak gitu, bentuknya kotak, Oh, kotak, kotak ya. kotak ya. Nah, ketika Iya. dia juga ngasih tahu saya, oh ada Mas, ada orang yang melapor di apa namanya di Facebook Beta UFO. Di tahun Iya. yang sama ada orang melihat di pasar itu ada benda terbang, kemudian ada orang mondar-mandir di atasnya itu gitu. Ada sketsanya gitu. Nah, saya cari ketemu ketemu tuh sketsanya, saya berikan ke si A itu. Ini ya Mas sketsanya gitu. Nah, terus dia bilang, "Ya Mas, betul ini seperti yang saya lihat." Gitu. Jadi kayaknya sih objek yang sama, cuman dilihat oleh dua orang yang berbeda gitu. Oh, tuh, saya coba satu foto penting ya, sehubungan Oh, dengan boleh. ide to be seen ya. Tapi tunggu, ini belum ada di, oh, ada sih di apa di file saya ada, cuma belum masuk PowerPoint. Tapi, nah, ini contoh yang itu di Inggris ya Mas ya. Hmm, Itu juga sama. Itu tahun 68, waktunya antara jam setengah 6 itu 17.30 sampai 17.45 ya, sebelum jam 6 ya. hmm, Itu jadi ada satu keluarga yang melihat Mas. Dan dia kira-kira melihatnya selama 5 menit. Nah itu kan waktu yang cukup lama kan melihat UFO yang seperti yang di gambar ini ya beraktivitas dan lihat makhluknya ya berjalan-jalan. Ada yang kelihatan lagi sedang membumbukan diri ya. Mungkin dia mau melihat bagian bawah pesawat itu. Nah setelah 5 menit ya UFO itu pelan-pelan terbang dan menghilang. Nah itu dia Mas Reza. Ada banyak di seluruh dunia yang seperti ini gitu. hmm. Jadi kan jadi pertanyaan kita juga. Ini sepertinya ya suatu ya kesengajaan. Nah, di mana tujuannya untuk menimbulkan new consciousness tadi atau kesadaran baru ya. Nah, itu Mas dia. Dino, apakah bisa diperbesar gambarnya? Oh, gambar tadi ya. Nah, UFO and occupants as Nah, reportedly seen near Hanbury, England. ya, Tanggal 20 November tahun 1968. 68 tahun 1968. Oh, itu di Aneh juga daerah. ya. Oh, ada juga. Nah, ini salah satu contoh yang bagus dengan sketsanya ya. Mungkin buat teman-teman pemirsa yang acara ini bisa lihat ada contoh yang bagus. Itu di ya itu terjadi di Inggris ya. Nah, tahun 1968. Kalau ukurannya dibilang dia hanya bilang sebesar rumah ya Mas ya. Jadi nggak ada keterangan Oh, dimensi ukuran tapi dibilang sebesar rumah. Nah, benar Mas. Jadi yang di ya, saksi si A tadi yang di Kalimantan itu saya tanya ya, sebesar apa ukurannya gitu.
Ya, ya sebesar rumah dia bilang. Oh, nah, menarik gitu ya, betul. Menarik. Menarik. Dan Heeh, UFO-nya agak mirip loh Mas bentuknya dengan yang ini ya. Sekarang iya, sebentar ya, ini teman-teman ingat dulu gambarnya iya. seperti ini. Nah, saya akan gantian share screen Mas. Mungkin bisa dimatikan share screen-nya Oke. Mas Dino. Dari saksi mata si B gitu, yang melihat di atas pasar. Nah, iya, betul, betul. Agak Ini mirip-mirip, tahun agak mirip. mirip-mirip sih. Tahun berapa? 1985 ya, Mas ya? Iya, 85-an Mas. Oke. Nah, Nah nah, ini, nanti kita bahas, nanti kita diskusikan mengenai pentingnya tahun-tahun ini ya. Tapi iya. nah, ini ya, tahun 85 ya. Oke, Nah oke. ini laporan di Facebook Beta UFO tahun 2013. Apa ya Iya. ini ya, Desember mungkin ya, tanggal 20 gitu. Jam 5. Jadi ini gambarnya Nah, itu jadi seperti ini gitu. sama dong. Tadi juga pukul 17 juga, 17 berapa ya tadi ya? Oh iya ya. Ya, kalau ya ini saya baru baca kalau detailnya antara 17.30 sampai 17.45. Nah, itu ya. Oh, sorry, ini anu, fotonya diambil, Mas. Ini kan gambar ya di foto jam 5-an. Tapi Oke, oke. tapi gini, sebentar. Tapi Ya, yang saksi A tadi yang ngomong yang awalnya keluar asap kemudian keluar kotak itu, ya dia lihat ya iya. sekitar jam jam 5-an sore, 5 atau 6 sore gitu, Mas. Nah, iya, Jadi Mas, ya betul, ya betul. sama ya, kira-kira jam Betul, segituan. bisa dibilang sama. Cuma kalau waktu, kalau saya nggak salah ingat yang di Kalimantan dia 7 menit ya. Kalau yang tadi kan di Inggris 5 menit ya. Kalau nggak Ya, salah. ya, ya. Ya, nggak beda-beda jauh lah ya. Masih sekitar Nah, segitu juga dah. yang Heeh. lucu tuh gini, Mas. Yang bikin Iya, bikin orang terkecoh adalah aku tuh kan saksi matanya kan masih kecil-kecil ya, usia SD kelas 5 kelas 6 gitu atau mungkin SMP lah ya, SMP. iya. Itu kotak melayang Mas habis itu, melayang miring Iya. tapi ke arah bandara gitu. Oh, Jadi kayak mengecoh, kayak seolah-olah, iya. ayo aku ini apa pesawat atau bukan gitu. Tapi kok ke arah Iya, bandara gitu betul. kan. Seperti Betul, Mas. berusaha apa mocking gitu ya, mengejek kita. Iya. Hmm, hmm, Tapi hmm. ini menarik, Mas. Kok ini itu tadi di Indonesia ya, dia mengajak mengarah ke bandara ya. Mengarah Karena ke di luar bandara. negeri pun juga mirip-mirip juga, ada yang mengarah ke bandara atau senggangannya dekat bandara itu dia. Cuma kalau yang tadi di Inggris ini saya kasih tambahan, mungkin ini poin penting juga ya. Kalau ini dia bukan bandara, tapi lokasi UFO itu dilihat dekat ini Mas, stasiun stasiun milik Angkatan Udara Inggris, Angkatan Udara Inggris. Oh Nah, iya betul. Nah, dan angkatan udara diduga, juga tuh. iya masih berhubungan dengan ini ya bandara Ya. juga ya. Dan diduga itu ada senjata nuklir, ada rumor ya, ada senjata nuklir di Ah, markas itu. Cuma apakah berkaitan ya kita belum tahu. Cuma ini poin yang menarik aja. iya, Tapi iya, sekali iya. lagi ya, ya dekat dengan bandara, dekat dengan pesawat ya, entah bandara sipil atau militer, gitu ya. Jadi seakan-akan ya Iya, menimbulkan kesan kalau saksi mata ini melapor, kemudian iya, dia bilang bahwa oh objeknya mengarah ke bandara gitu. Ya mungkin ada besar kemungkinan dia dicemooh gitu. Ya mungkin pesawat gitu kan, kan ke arah bandara tuh. Nah, betul, 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 betul Mas. Iya, ini sering terjadi kalau saya baca-baca kasus-kasus dia dekat ini, dekat lokasi mana ya. Sebenarnya kalau nanti saksi lapor, tafsirannya bisa bisa macam-macam loh. Nggak iya, seperti yang bener saksi Mas. harapkan. Seperti tadi kan karena dekat bandara ya orang dengan mudah bilang ah, itu barangkali pesawat ya kan Iya, iya, iya. itu. Oh Nah, ya Mas, jadi nah ini uh, jadi fenomena ini memang fenomena yang cerdas. fenomena sangat intelijen, ini sangat sangat cerdas. Dan orang harus ya harus jeli juga melihatnya ya. Nah, Ya, ini gunanya kalau kita belajar UFO secara benar gitu ya. Ini jadi pentingnya kita apa mempelajari ya karakternya Mas. Yang juga iya, iya. ada penting sekali. Karena Hmm. zaman sekarang apalagi zaman internet terus ditambah AI, orang lebih senang lihat foto atau video yang jendelanya banyak gitu kesannya kayak pesawat luar angkasa. Tapi ya bener nggaknya kita nggak, saya lebih cenderung sih nggak bener yang kayak gitu-gitu ya kebanyakan Hmm. ya. Yang kayak seperti apa jendelanya banyak maksudnya gimana? Oh ya kan ya banyak kan video yang fake ya, yang palsu. Pasti mereka kalau gambarin UFO-nya tuh yang jendelanya banyak atau antenanya banyak gitu. Tapi dalam Oh, realitanya kan, ya, 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 dalam ya, ya. realita kan UFO yang kita tahu sepanjang sejarah ya nggak ada seperti itu. Ya jendela banyak ada, tapi nggak seperti yang di ya video-video atau foto yang seperti itu ya. Yang kelihatan Ya, sih. ya. Uh, uh. Dan Ah, dan memang ini apa topik yang namanya?
Ya, eh kalau saya amati ya, memang orang cenderung kagum daripada ingin tahu sebenarnya gitu. Jadi kagum dulu, betul Mas, kagum dulu. betul. Oh Oh, keren. betul. Ya, ya ini salah satu faktor juga mungkin karena mereka masih minim literasi ya di kita ini ya mengenai UFO. Ya, Nah, kebanyakan seperti itu. Kalau mereka mempelajari lebih jauh ya tentu bisa lebih lebih kritis ya kalau melihat ya. hal-hal seperti itu. Oh, Hmm. Nah ini saya juga ada hal yang aneh nih Mas. Tadi kan kita kan ya, apa ya beranggapan mau bagaimanapun zaman itu berubah, UFO-nya juga apa ya mungkin beda dibentuk, beda di apa gitu ya. Tapi banyak hal tuh masih sama seperti seperti yang dulu. Tadi kan seperti kayak apa ya cenderung ingin dilihat ya iya, ada orang mondar-mandir di UFO-nya, kemudian mungkin iya, apa namanya ya melakukan penculikan dan lain-lain. Nah, iya. ini di tahun 700-an saya tuh dapat data bahwa ada peristiwa yang aneh yang hampir mirip dengan ghost airship. Oh, Saya oke. saya share aja nih PowerPoint-nya ini saya pernah sampaikan di Beta Talks. Iya, Namanya sebentar. Namanya itu Airship of aduh, Airship clone of make Clone noise. Clone McNoise. Oh, Jadi iya, iya. Di kisahnya itu Irlandia ya? di daerah Iya, mungkin ini nama daerah ya. Di daerah tersebut ini orang-orang yang di daratan ini ya, ini kan langit itu ya di daratan iya. itu kadang-kadang melihat ada seperti kayak perahu layar terbang. Nah, Oh, kemudian ada orangnya juga, Mas. Ada orangnya juga mondar-mandir, tapi iya. lucunya orangnya ini seolah-olah dia tenggelam. Kayak dia mau jatuh gitu loh, Mas. Oh, Jadi iya, iya, Mas Dino bayangkan ada orang naik kapal layar nih. Kalau dia di laut, seolah-olah dia jatuh di laut, berenang di laut gitu. iya, Nah, iya. tapi ini berenang di udara. Jadi yang di darat ini bingung. Loh, kok ada orang mau tenggelam dan minta tolong, padahal kan itu di udara gitu. Lagi Oh, pula mengapa ada kapal layar di udara? Ini aneh sekali gitu. iya, Terus ya ini. Ah, ya aneh dan itu masih nyambung loh Mas dengan orang yang melakukan aktivitas di sekitar benda terbang. Cuman yang tadi itu oh, kan memperbaiki, yang ini iya, seolah-olah dia kayak tenggelam, minta tolong atau malah berenang, iya, berenang di udara ya tentu saja ya, menuju ke iya, ah, perahunya itu. iya. Ya aneh sih ini di Clone Magnois tahun 700-an ini. Oh, Terus kalau iya. Sekali ya. ini Ah, iya, ini di zaman tahun 1060-an ya cuman ada seorang wow. apa namanya penjelajah gitu ya, tubuh berbentuk Iya, bola, dia diam iya, saja gitu. Terus ini di atas danau Mas munculnya, diam di atas danau gitu. Terus iya. lama-lama kabar ini tersiar di danau itu. Kemudian Oh, banyak oke. orang datang nih. Begitu banyak orang datang, dia udah nggak muncul lagi gitu. Jadi kayak Oh, jadi seperti seperti ini Mas. Mas Indo mungkin sering dengar ya cerita bahwa kayak UFO cult ya, UFO iya, kultus gitu ya, kultus UFO. Kemudian pemimpinnya itu diberitahu bahwa, ayo kamu kumpulkan semua jamaahmu gitu ya. Terus kita iya. akan ketemu di tempat ini jam segini tanggal segini. Nanti akan ada penjemputan dari UFO. Di Oh, luar negeri dan di iya, Indonesia sama saja ya. Kita kita ya iya, kurang lebih sama lah ya, bukan sama persis tapi iya. kurang lebih Ah, sama. ah. Tapi begitu kumpul nggak ada Nggak UFO-nya, ada. nggak Iya. datang mereka, nggak datang. Nah ini menurut saya hampir sama terjadi seperti yang ada di China tadi itu. Ada benda Oh, melayang, begitu iya. isunya sering terdengar, orang-orang banyak muncul, dia jadi nggak muncul gitu. Oh, Jadi kayak mocking gitu loh, kayak 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 mengejek gitu. iya, betul. Cuma ah, kalau dengan Cina tadi, saya tuh, apakah mungkin Anda dapat informasi lebih lanjut? Apakah dia seorang orang biasa atau seorang yang membuat apa ya sekte? Kalau Oh di bukan, dia dia misal kalau di Amerika kan, dia nah, dia penjelajah aja, penjelajah. oh ya, ya, berarti masuk kategori orang biasa ya. Ya masuk kantor ke, Kalau kalau di Amerika kan kebanyakan sekte kan. Nah, kalau sekte ya ya, itu jelas dia.
ya mengajak pengikutnya untuk ngumpul, untuk apa menunggu jemputan ya, Iya, yang menunggu penjemputan. never happen itu kan, nggak pernah terjadi. Never happen. Malah banyak yang lebih fatal, bunuh diri, kayak apa Heaven Ah, Gates ya. Heaven's Nah, Gate, iya, iya, betul. ya, terus ada, ya ada deh kasus-kasus lain ya. Intinya malah lebih, ya, selain nggak terjadi, beberapa di antaranya ya fatal, Iya, bunuh betul, diri. betul, betul. Ah, Nah, ini ya, ada informasi menarik, Mas. Ini ya, update terbaru dari seorang apa ya YouTuber. Jadi YouTuber, tapi dia nggak sembarang YouTuber ya. Dia juga ya, turun ke lapangan langsung berusaha ya. untuk itu. YouTuber ini namanya Patrick. Dia punya channel namanya itu FAT, FET. Oh, Sorry, Fated ya, FETTED gitu, Fated. ya, Nah, dia selama beberapa bulan ternyata berusaha mencari informasi mengenai UFO bukan UFO ya, humanoid yang dulu sempat diviralkan oleh Jaime Maussan di tahun 2023 kalau nggak salah ya. oh mau sang dia ya. Iya Oh, ya, Mas Inu mungkin masih ingat ya, mumi UFO ya. Peru istilahnya kayak gitu ya. Mumi. Nah, itu kan Iya, disebut dengan tridactyl. Tridactyl karena dia berjari ya, 3, jadi disebut tridactyl. Dia menurut saya dia masih ada di ranah ranah netral ya, iya, tapi dia masih berharap akan adanya sebuah keajaiban. Jadi gini, maksud saya selama berbulan-bulan itu dia mewawancarai orang-orang Mas, orang-orang iya, yang terlibat dalam penelitian alien Peru. Kok iya. alien Peru? Alien mumi Peru, alien mumi Peru. Mumi Yang Peru. Oh, tridactyl itu ya, yang dipopulerkan oleh iya, Jaime Maussan itu. iya, Ya, kita sendiri tahu kalau kredibilitas Jaime Maussan itu cukup dipertanyakan iya, betul. karena memang seringkali bukti-bukti yang dihadirkan tuh bombastis, Iya. tapi tidak diteliti oleh orang banyak gitu loh. Bahkan mungkin Oh, para pakar ufolog yang kita terkenal penuh itu iya. jarang menoleh ke dia gitu. Jadi dia patut Oh, diragukan. Cuma begitu dia mempopulerkan tridactyl ini, mumi tridactyl ini, kemudian ada klaim-klaim bahwa ini sudah dilakukan CT scan, iya, kemudian apa namanya itu RMI ya atau apa gitu ya. Nah, iya. fakta pertama yang saya dapat dari Patrick yang mengejutkan adalah ada mumi tridactyl ini yang ternyata ada telurnya, Oh, ada telurnya. iya, Kemudian, iya. fakta mengejutkannya adalah yang nomor dua, Patrick ini mendapatkan kesaksian bahwa tridactyl ini ternyata masih hidup. Oh, Jadi bukan iya. muminya, tapi ada makhluk tridactyl lainnya yang masih hidup berkeliaran. Nah, Oh, fakta ini iya, iya, diungkapkan oleh seorang engineer iya, yang mengaku bahwa dia itu hobi hobi apa paleontologinya itu hanya sekedar hobi. Dia iya. juga bukan seorang pengamat UFO, tapi dia mengaku bahwa menurut orang-orang sekitar memang ada pterodactyl yang masih berkeliaran dan di sekitar gua Mas, di dalam gua, Oh, di dalam gua. Terus eh, dia meyakini atau setidaknya dia mendengar dari orang-orang bahwa pterodactyl itu hidup di dalam gua-gua tadi. Nah, iya. di dalam gua tadi itu tembus kepada peradaban di bawah tanah. Oh, iya. Nah, terus ketika penggalian tridektil, mumi-mumi tridektil itu, katanya sekitar mungkin 7 atau berapa ya, ada UFO tuh berkeliaran ketika penggalian itu terjadi. Nah, dia meyakini, oh sorry, bukan dia meyakini, salah satu UFO ini mendarat, Mas. Dilihat oleh si engineer ini. Iya. Mendarat, kemudian muncul humanoid. Nah, Oh, coba tebak humanoidnya ini bentuknya seperti apa? Kalau Mas Dino sambung-sambungkan dengan cerita tridektil ini. humanoid. Apa berpenampilan, mungkin kayak astronot, mungkin pakai, ya ada helm, tabung, Ah, sama baju, humanoidnya apa, ini, jumpsuit. humanoidnya ini, ya tridektil itu tadi. Gitu. Jadi bentuknya tridektil. Oh, Jadi, tapi gini, saya merasa ini konsep yang
kayak copy paste. Sekarang coba kita kita Oh, kita kita pikirkan ya. Jadi ketika saya mendengar informasi itu, saya merasa gini. Oke, jadi ada seorang paleontologis menggali mumi tridektil. Ketika iya, penggalian itu terjadi, dia melihat ada beberapa UFO, salah satunya tuh mendarat mendekatinya. Lalu muncul iya, humanoid. Humanoidnya ini berbentuk tridektil tadi itu. Pokoknya sejenis ya dengan apa yang ada iya. di bumi itu. Nah, makhluk tridektil ini berterima kasih. Terima kasih sudah berusaha untuk melindungi area makam makam ini ya, Oh, area penggalian iya, kuburan itu ya. iya, Eh, terus yang jadi pertanyaan adalah kalau memang ada peradaban di dalam gua itu tadi, artinya kan iya, peradaban bawah bumi ya. iya, Tapi kan ada UFO nih. iya. Lalu bagaimana dengan UFO-UFO yang sering kita dengar bahwa mereka datang dari luar angkasa? Ah, Nah, itu betul betul. Itu itu sudah ya, sebuah panjang saya juga. konsep yang dipakai apa ya? Istilahnya itu didaur ulang. Apa sih? Apa recycle, Recycle. reuse, recycle, reuse gitu ya. Oh, oke. Reuse ya digunakan berulang-ulang. Ya, Jadi kita tuh sering Mas dengar berita bahwa pertama ya dari Space Brother aja, datang dari Venus, iya, Mars, pakai UFO. UFO-nya selalu iya, anti gravitasi. Nah, iya, kemudian inner Earth ini, contohnya iya, tridektil tadi itu, dari iya, bawah tanah ada UFO-nya juga. hmm, Terus UAP ya, istilah iya, UFO untuk kalangan militer AS atau iya. untuk kalangan orang-orang AS mengatakan bahwa kebanyakan UFO itu keluar dari laut bumi. Nah, pertanyaannya adalah Oh iya. sebenarnya UFO itu yang mana yang benar gitu loh. Jadi kayak Oh, konsep yang dipakai berulang-ulang gitu loh, Mas. iya, betul Mas. Itulah apa misterinya dari UFO di situ. Jadi kalau kita ngelihat dari satu sisi, nggak 100% juga bisa seperti itu ya. Betul, Karena betul, Mas. bisa dari luar angkasa, bisa dari dalam laut, atau dari bawah daratan gitu ya. Tapi Ya, eh, tapi masih ada tapinya juga. Rata-rata kan berkesan dari luar angkasa kan. Ya, itu nggak bisa ya, disangkal ya. Dari ya, secara historis emang seperti itu. Gitu ya. Eh, ini emang agak susah menjawabnya karena ya, kita masih perlu waktu ya untuk memahami mereka ini apa hakikatnya apa gitu. iya, Apakah di luar angkasa atau bagaimana nih? Ah, ah. Tapi Tap- ini Mas, mungun satu bisa bisa dijelaskan mungkin ya. hmm. Pernah dengar istilah USO ya, USO Oh ya iya, kan? ya, ya, UFO itu. Nah, ini ada kemungkinan UFO yang kita lihat di angkasa yang mungkin juga berasal dari laut. Jadi pesawatnya sama, cuma pangkalannya di laut. Itu ada teori seperti itu dan cukup masuk akal kalau buat saya ya. ya, Tapi ya sekali lagi belum menjelaskan semua. Nah, betul, belum menjelaskan semua. Kalau di daratan, wah saya belum bisa berpendapat ya. Kalau UFO yang di bawah tanah ya, inner earth, saya belum bisa berpendapat iya. seperti apa. Nah, tapi Dan tetap fakta, Mas. Mereka berhubungan dengan space ya, luar angkasa ya, ya itu loh UFO ya. Nah, mhm. sampai Dan ya sampai sekarang. selalu ini mereka seolah memberi kesan bahwa di alam semesta ini bukan manusia saja yang pinter, tapi Iya, ada makhluk lain gitu ya. ada Ada makhluk makhluk lain. lain yang bisa lebih pintar dari manusia. Nah, ini menariknya dari pendapatnya Jacques Vallée ya, ufolog terkenal dari Prancis itu dibilang fenomena UFO sepertinya mengarahkan manusia supaya percaya ada kekuatan yang lebih superpower. Makanya mereka kan suka kasih manuver-manuver yang luar biasa kan kalau untuk apa manusia gitu ya. Bisa jadi itu juga suatu kesengajaan supaya kita wah jadi takjub ya ada yang lebih hebat dari kita. Nah, Betul, gitu. betul Mas, betul. Bisa Betul. bisa jadi. Malah Vale lebih jauh lagi, tapi ya ini pembahasan tersendiri ya. Menurut Vale, kelihatannya mereka mengarahkan kita supaya percaya supernatural. Nah, saya ngerti dengan kata supernatural mungkin mungkin para penonton di sini mungkin bisa ya reaksinya bagaimana gitu ya. Hmm. It's okay, itu kan cuma pendapat ya. Nah, Ya, tapi ingat, Vale pakai supernatural bukan berarti mistik ya. Tapi dia cuma ya sebagai ilmuwan hanya itu yang dia bisa bilang. Nah, jadi ya masih masih dalam apa jalur ilmiah ya. Tapi apapun itu tujuannya jelas. Ada yang super power dan itu sengaja ditunjukkan oleh ya, UFO. Itu mas. betul, betul itu. Saya setuju. Nah, Bahkan saya merasa gini, di peristiwa tadi di aduh tadi apa ya namanya ya, yang
perahu terbang tadi ya, yang perahu layar terbang tadi Oh itu iya, yang di langit. Kemudian adanya ghost airship, iya, kemudian adanya UFO, kemudian iya, adanya USO, terus iya. apalagi tadi tuh sorry sorry Drone, misterius drone, orbs, ya orbs. iya, Ini iya. seperti ada benang merahnya Mas, bahwa bahwa mereka tuh masih tidak bisa dijangkau dengan teknologi kita saat ini, Iya, setiap saat ini. Nanti iya, misalkan betul. kita sudah bisa membuat pesawat tempur yang lebih keren atau pesawat yang lebih Iya, cepat lagi, iya. mungkin katakanlah mungkin ya Mas ya, ini cuman Nah, contoh ngawur saya aja. Mungkin ya. 100 tahun kemudian kita sudah punya manusia sudah punya kendaraan terbang yang sudah cepat dan itu bisa diproduksi massal misalkan ya, bukan mobil lagi. Oh iya. Tapi nanti tetap aja mereka akan menemukan sesuatu yang terbang yang lain yang lebih cepat daripada mereka gitu. Jadi Oh jadi iya, kita tuh betul selalu Mas, betul. terungguli di setiap masa oleh mereka Iya, itu. setiap pasar. Mungkin contoh yang baik, yang paling akhir ya, itu yang drone misterius di tahun lalu Ya, ya, 2 tahun lalu ya, juga biasa. Karena drone-nya itu nggak seperti drone biasa. Drone-nya sangat canggih kalau buat ukuran manusia ya, ya, manuvernya itu. Bahkan ada laporan apa radio radio sampai itu ya sempat terganggu mati, ya sinyal. ya terganggu. Ah, ah, itu dia. Iya, iya, Betul Mas. Jadi UFO ini sebetulnya lebih suatu apa ya, show ya, suatu pertunjukan ya, untuk ya, ya, meyakinkan ya. manusia. Kayak kayak pertunjukan. Walaupun kesannya mereka tidak seperti pertunjukan, tapi kalau kita Iya, memikirkan, ya ini pertunjukan gitu loh. iya, iya. Buat kita Apa? ini suatu atraksi, gitu ya. Iya, Nah, dengan gerakannya, manuvernya, itu dia, iya. betul. Dan juga Nah, dengan ada ini yang, loh. ya, Gimana Mas? mau betul mas, ya. Oh. Nah, tapi ada yang paling penting ya di balik semua fenomena ini ya. Ini yang ingin saya sampaikan ya. Efeknya itu mas, dari UFO itu ke manusia ya. Nah, eh, ya efek dalam arti sepertinya mereka punya tujuan ya, kayak mau transisi, gitu loh mas. Transisi Transisi. manusia, nah, supaya lebih ya lebih menuju kesadaran kosmik itu tadi ya. Nah, di balik fenomena ini ya selama puluhan tahun gitu. Sebentar, saya boleh Ya, share dari kata-katanya Jack Vale ya. Ini boleh, boleh, sangat boleh. penting. Nah, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Sebentar ya. Bisa kelihatan ya. Ya, Nah, ini kata-kata dari Vale yang penting kita ketahui. If this is the contribution of the UFO phenomenon, then we are in fact dealing with one history major transition ya. Jadi maksudnya gini, kalau kita ngelihat tadi yang kita bicarakan tuh ada apa sekte-sekte atau ya kontakti, ya kita lihat kan rata-rata mereka selalu membawa pesan ya perdamaian dan juga persatuan kan, dan itu oh iya, sepanjang iya. sepanjang sejarah UFO itu mereka seperti ini semua nih mas. Mungkin nggak selalu kontakti grup kontakti ya, tapi bisa juga person apa intinya sama mas. Setiap dari kata-kata Valley ini ya, Saya jadi saya kok intinya curiga ya, gini ya. Ya, saya curiganya gini. Masa ah, transisi ini mereka ya, lakukan dengan mereka memilih manusia. Manusia ya, pilihan mereka. ya, Dengan harapan nanti manusia pilihan mereka ini akan lebih mudah untuk mempengaruhi manusia yang lain dalam jumlah banyak. ya, jadi mempengaruhi yang lain. Ya, Nah, makanya, nah tadi yang kita bicarakan soal penampakan yang they want to be seen ya, sengaja ingin ya, dilihat ya mungkin ya ya seperti itu. Mungkin mereka UFO ini dia punya apa prosedur gitu, sengaja menampakkan diri. Nanti orang yang melihat dia akan bercerita yang lain juga kan, dan akhirnya ya nyebar kemana-mana. Nah kalau udah nyebar ya. ya akhirnya muncul suatu belief yang baru, kepercayaan yang baru ya. Nah, kepercayaan baru maksudnya adanya ya makhluk lain di semesta ini selain manusia gitu. Itu yang sebelah kanan itu Raelian bukan ya? Ya itu Raelian hal. Kalau yang sebelah kiri itu George Adamski waktu dia dapat setelah ketemu apa yang makhluk Venus itu, nah dia kan langsung itu kan khotbah di mana-mana kan. Jadi, Iya. wah, dia langsung itu ya menyebar kemana-mana. Dalam Raelian juga sama. khotbahnya Adamski ini apakah dia ini menyampaikan pesan-pesannya si
Siapa itu aliennya itu? Iya, ini disampaikan soal apa bahaya senjata nuklir, pentingnya kalau saya nggak salah ingat ya, lebih dekat dengan sang pencipta. Ya kita nggak tahu sang pencipta mereka seperti apa ya, tapi dia bilang pentingnya untuk itu lebih mendekat ya ke ya sang pencipta semesta ini atau the creator ya kalau bahasa Inggrisnya. Iya. Itu dia mas. Tapi ya semua konteksnya ya, ya kurang lebih sama lah seperti itu. Dia punya pesan. Nah, secara umum ya. Tapi tentu variannya juga banyak. Kayak Raelian juga udah, wah banyak sekali dia punya itu ajaran, bahkan kontroversi ya. Iya, iya, iya. Nah, dia sangat kontroversi. Nah, itu nanti ya mungkin uh, para penonton bisa bisa mencari sendiri ya. Tapi paling nggak saya memperlihatkan contoh beberapa ya. Dan ini kalau secara ini misalnya, ini kan sekte ya, atau kultus ya, apa atau kult ya. Iya, Belum lagi yang sifatnya personal, kayak iya. misalnya Betty Creation atau apa, ya secara umum pesannya sama. Ya perlunya itu tadi, ya membatasi senjata nuklir dan ya pokoknya perdamaian gitu loh mas ya, peace ya. Nah, nah, kalau kalau kita lihat semua ini ya, ya benar kata Vale, kelihatannya ini efek dari UFO kalau efek dari UFO ya itu tadi, ya kayaknya kita mengarah menuju suatu transisi besar ya, yang kita nggak tahu seperti apa dan kapan, tapi indikasinya ke sana udah ada, sudah. Nah, Dan uniknya itu transisi ini dilakukan oleh alien-alien yang mengaku datang dari manapun iya, dengan konsep UFO yang sama, anti gravitasi. iya. Nah, tapi ini pertanyaan menarik, Mas. Seperti kita juga pernah bahas dulu ya. Ya, Josh Adamski ngaku dari Venus. Yang lain juga ngaku dari Venus. Ada juga yang dari mana-mana. Tapi apakah mereka saling mengenal gitu? Misal Josh betul. Adamski dengan siapa yang dari planet Carrion itu? And Beth Truman atau siapa ya? Nanti bisa dicari ya. Ya, ya, ya. Pokoknya kontak di era itu deh. Karena saya belum pernah dengar alien bilang gini, oh saya sudah menghubungi, sebelum Anda saya sudah menghubungi yang ini. Betul, betul Mas, betul, Saya betul, belum, betul. saya belum pernah dengar tuh, Mas. Ya, kayaknya mereka Betul, berdiri betul. sendiri. Saya, Nah, saya juga ketika apa ya eh, merenungkan merenungkan itu ya, saya belum pernah dengar ya, misalkan eh Orton itu aliennya siapa ya? Saya kok lupa ya. Orton. Adamski, Josh Adamski, Orton Orton itu. Adamski ya. Kalau Ya, Akon itu Mas, kalau Akon itu siapa ya? wah saya lupa tuh. Iya, Pernah dengar namanya namanya sih, tapi namanya agak mirip-mirip ya. Jadi ya, katakanlah Orton, Orton ini ya, belum pernah ngomong ke Adamski misalkan, "Hei Adamski, aku mengutus kami atau alien lain yang bernama Akon sudah kontak dengan orang lain loh, nah manusia iya, seperti kamu gitu kan." Belum pernah iya, ada kejadian kayak gitu. Selalu seolah-olah orang-orang yang dipilih oleh alien ini sifatnya eksklusif. Maksudnya iya, nggak, aliennya nggak berusaha untuk ngomong ke orang lain bahwa kami sudah pernah bertemu dengan orang bernama ini, bernama ini, bernama iya, ini itu ya. betul mas, betul, betul. Nah itu, nah ini ya buat para penonton ya, para pemirsa yang penonton sini, ini harus kita selami ini, sangat menarik ya. Karena belum pernah ya kita lihat ketemu kasus itu ya mas ya. Konteks di ini dengan konteks ini, aliennya bilang dia udah menghubungi ini. Sepertinya hanya berlaku untuk orang itu sendiri gitu loh. Betul, Nah, betul, betul. betul. Itu. Saya kok apa ya? Baru aja kepikiran ya. Saya kok jadi curiga ya. Jangan-jangan ini kan ini kan baru George Adamski ya. Baru Iya, George Adamski, kemudian ada yang lain, dan rata-rata kan iya, sama ya informasinya ya. iya, Bahwa nuklir berbahaya, manusia itu selalu membuat kerusakan di mana-mana. iya, Mereka tuh istilahnya kayak connecting the dot ya, menghubungkan iya, titik-titik satu yang lain. Tapi wajah alien ini juga apa ya ditampakkan dengan berbeda-beda. Kalau George Adamski ini kan seperti manusia. iya, Terus humanoid. ada lagi tuh orang yang punya buku namanya itu apa ya? Aliennya dari planet Iarga atau Larga itu saya lupa. Oh, yang Terus Giarga, ya ya. yang Oh, aliennya seperti kuda itu ya, iya, mukanya itu. Kemudian ada iya, alien siapa lagi ya misalkan ya. Aduh, banyak sih kasusnya. banyak sekali mas. Oh, makanya Eh, kita, mukanya beda-beda, tapi iya, konsep kendaraan sama. Dan iya, juga pesan yang dibawa itu sama. iya, Banyak, sorry, manusia itu bukan yang paling cerdas yang satu-satunya. Saya iya, khawatir
rasanya tuh kok kayak kita nanti suatu ketika ya, misalkan mereka sudah berhasil menghubungkan banyak orang nih ya, mereka Iya, mungkin muncul, kemudian banyak orang ditampakkan alien dan membawa pesan-pesan iya. seperti itu. Saya khawatirnya kita tuh jadi dikurung gitu loh, dikurung. Jadi Oh, apa ya? eh Dikurung oleh 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 pesan-pesan mereka sendiri iya, bahwa ya manusia bukan satu-satunya yang paling pinter di alam semesta. Nah, buktinya alien mukanya beda-beda, ya mereka canggih. Manusia iya, nggak bisa melakukan apa yang kita lakukan. betul, Mas. Dan ini juga ada tambahan penting ya. Ini menarik juga ya. Itu kan kalau tadi kita sebut Adamski dan lain-lain itu kan ya era 50 60 ya. Ya, Nah, untuk di era berikutnya 70 80 kalau UFO dan alien bertemu manusia, mereka sekarang mereka punya ciri memberi ini Mas, pesan kayak perang nuklir atau iya, bencana iya, iya, dahsyat. iya. Nah, itu jadi di era berikutnya udah ya ada tambahan lagi penampakannya apa ciri penampakannya ya. Kalau Josh Adamski ya belum sampai ke sana vision nuklir ya, setahu saya ya. Tapi mulai 70 ke atas ya itu. Tapi Ya yang rata-rata yang ya, se, sebangsa sebangsa dia, maksudnya yang ada di tahunnya Space Brother itu kayak Daniel Fry itu ya, Incident of the White Sand kalau nggak salah ya. itu sudah mulai diberi ini mas, mulai diberi pesan-pesan bahaya nuklir gitu. Daniel Fry itu. Oh ya. Ah, tapi gini, saya tahu Daniel Craig, cuma saya belum tahu apakah dia dapat vision. Kan kalau yang di 70 80 ya, itu udah Oh mereka ya, dapat ya, kayak saya paham. ah, Jadi kayak diberi kalau gambaran pesan visual. tuh, kalau pesan bahaya nuklir ya dari era 50 Hmm. 60 sudah ada. Cuma kalau dikasih gambaran ya visionnya nah itu kalau saya amatin ya itu tadi di 70 80 ke atas ya udah jadi ciri khas kalau UFO atau alien apa Menanamkan vision. iya menculik manusia gitu. Nah itu Ya pasti dikasih lihat. seperti yang dialami oleh murid-murid di Ariel School Zimbabwe. Itu kan Oh, anak-anak yang paling depan sendiri itu kan diberi vision bahwa nanti dunia hancur karena nuklir, karena ya nah, macam-macam lah gitu. iya. Atau enggak bencana ya, banjir besar atau apa ya. Ah, Iya, iya, iya. ya, Mas, seperti itu. Betul. Nah, mengenai transisi ya, ini saya rasa, ini kalau saya pribadi, Mas saya ngelihatnya udah sepertinya kita, ini ya, tujuan UFO ya. Ya, ini menurut saya pribadi ya, Hmm. adanya ya diarahkan untuk suatu transisi. Cuma ya prosesnya masih, ya kalau menurut saya masih agak lama. Tapi ya udah, ya bisa bilang, kalau menurut saya sih sekarang udah awal ya, apa start point barangkali ya, Hmm, hmm. untuk ya perubahan ini. Gitu. Kayaknya mungkin kalau apa ya kita kita ini sudah apa ya istilahnya sudah menjadi debu dan tanah gitu ya. Kayaknya Ya, hal yang sama akan terulang lagi deh Mas. Tapi dengan tampilan yang berbeda gitu loh. bisa juga, saya juga antisipasi itu mungkin. Nah, itu sebabnya saya pikir ya, saya pernah kepikiran ya, mungkin era konteksti barangkali udah lewat ya. Tapi belakangan saya pikir bukannya nggak mungkin mas akan terjadi lagi ya, cuma mungkin Iya, di varian ya kita harus antisipasi. Jadi awalnya saya pikir itu udah lewat ya, apa pas itu sudah masa lalu ya. hmm. Tapi belakangan saya pikir bukannya nggak mungkin akan muncul lagi loh mas seperti ini ya. Tapi tapi dengan varian yang lebih baru lagi barangkali. Iya dari Betul. bentuk-bentuk yang Nah, lebih 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 baru betul mas. lagi. Lebih baru lagi, lebih Apalagi bervariasi ya. apalagi sekarang itu isu AI itu kan dikaitkan dengan eh, Ah, alien. betul. Nah, mengenai transisi, itu tadi Vale kan bicara gitu ya. Ini ada dari Jenny Randall. Saya share, ini udah kelihatan ya? Oh, Sudah belum ya? tinggal diklik Oh. slide berikutnya. Ya, oke. Nah, ini Mas Reza juga, ini dari investigasi Jenny Randall ya. Tapi Hmm. juga arahnya sejalan dengan yang Vale bilang, menuju transaksi. Cuma kalau Jenny Randall ini menarik. Mungkin UFO itu sengaja dari anak-anak mereka mereka ciptain ya. Mereka bentuk ya. Hmm. Mereka bentuk. Saya sebut ada beberapa cirinya. Jadi saat kecil sering didatangi makhluk atau objek asing. Nah, pas mereka udah ya remaja yang memiliki bakat besar di bidang seni, seperti puisi atau musik, juga minat terhadap teknologi. Nah, ini penting nih, memiliki wawasan spiritual yang lebih luas. Nah, yang terakhir merasa bagian dari alien dan memiliki misi di planet bumi.
Nah, kita lihat sedang ada paralel dengan Vale tadi Iya, ya. Dia kan juga transisi juga sebetulnya kan. iya, iya. Cuma sekarang UFO-nya dia ngincer yang anak-anak, khususnya yang punya bakat psychic. Nah, ini penting ya. Nah, ini nanti bisa didalami lebih khusus kapan. Tapi yang jelas, poin saya itu tadi, adanya transisi, suatu rencana ya, suatu planning. Itu dia. Iya, benar, benar, Mas, benar. Ah, Dan apa ya? eh Mungkin teman-teman tahu ya insiden Fatima ya di Portugal 1917. Ini oh iya, salah satu insiden yang luar biasa karena dilihat oleh banyak orang. iya, Terus juga humanoid ini keluar dalam bentuk yang dianggap perempuan ya, dianggap perempuan. Dan juga semacam ini juga dilihat oleh banyak orang juga. Maksudnya bukan sebangsa insiden Fatima, tapi saksi mata iya, yang banyak. Seperti kayak Phoenix iya. Light, banyak lah ya pokoknya seperti itu. Nah, Macam-macam bentuknya. Saya saya ya saya yakin lah nanti ke depan nanti akan ada yang seperti ini juga. iya Mas. Nah, bicara ini, sekarang kita lihat ada yang baru lagi. Ya, dibilang baru banget sih enggak ya, tapi boleh katakanlah bisa, ya baru dalam belakangan ini ya. Itu Mas, spiritual. Jadi, UFO itu teknologi, metafisik, dan terakhir spiritual. Jadi, ini three in one Oh iya kombinasi. iya 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 iya. Jadi ada teknologi, ya teknologi kita udah, ini kita alami kan dari tahun Hmm, 47 sampai sekarang ya. Karena kita hmm, berkesan, wah ini high tech nih. Tapi kalau didalami, ada metafisiknya juga. hmm. Didalami lagi sekarang, ada spiritualnya juga. Jadi semuanya masuk mas ke situ. Itu Iya three in iya one ya. iya. Nah, seperti Chris Bledsoe itu jelas sangat spiritual ya. Oh iya iya. Itu, itu contoh yang paling belakangan ya. Mungkin Hmm. saya rasa masih ada juga yang seperti itu. Tapi yang paling yang kita ketahui ya itu tadi. Itu dia mas. Dan Jadi transisi ini kayaknya ya kita akan diarahkan untuk mempercayai adanya suatu power, suatu kekuatan asing ya, yang sangat power ya, yang ya. dalamnya mereka miliki teknologi, metafisik dan spiritual. Nah, itu tuh. Paling nggak saya secara pribadi melihatnya ke sana nih. Ya. Suatu grand design ya, katakanlah ya. Hmm, hmm, hmm. Jadi Nah, ini sebuah ya, apa ya bentuk yang sangat membingungkan ya, pola yang membingungkan. Sorry, bukan pola. Kalau ya, dibilang kita nggak bisa lihat polanya, kita bisa lihat polanya sebetulnya ya. ya, Apa namanya paralelnya ya, kita bisa lihat paralelnya. ya, banyak Ada paralel ya. objek, ada langit, kemudian ada makhluk yang Ya, lebih pintar daripada kita, ada ya, kebingungan, ya, kemudian juga selain ada kebingungan juga ada rasa takjub. ya, Selain ada rasa takjub juga ada kayak pesan-pesan spiritual ya, supaya orang ya, menjadi lebih baik dan lain sebagainya. betul. Dan lebih dekat dengan, ya mereka istilahnya selalu sang pencipta ya, tapi nggak Ya, pernah detail apa yang dimaksud, atau the creator ya, the atau jadi, creator, ya, the creator. atau kalau bahasa gampangnya ya pakai umum ya, kosmik lah ya, agama kosmik Iya, atau iya. Tuhan kosmik ya, itu istilahnya umum, saya nggak tahu terdetail, tapi istilahnya seperti itu, lebih dekat ke sana. Sama ini mas saya satu, yang tadi tiga udah ya. Iya betul. Ya ini ya, bilang Jack Valley, kalau menurut Jack Valley sih ya, UFO itu lebih mengarahkan kita ke, nah efeknya lebih ke sosial gitu. Jadi bisa dibilang apa, engineering sosial ya UFO itu, dalam arti dia lebih mengarahkan ya, supaya kita percaya adanya hal yang tadi itu tadi Ya, ada makhluk betul. yang lebih wah. Tapi kalau kita membahas segi teknologi rasanya sepertinya nggak terlalu berarti banget ya, walaupun itu pikiran pertama kita ya. Iya, iya. Iya, iya. Sama-sama halnya kayak kita dulu sangat meyakini bahwa Grey itu satu-satunya alien. Iya, betul. Terus begitu kita banyak tahu ternyata ada yang seperti manusia, kemudian bahkan ada yang seperti robot ya. Alien Iya robot sih. pernah mengunjungi seniman Indonesia bernama Bapak Sujana Kerton. Oh ya, Eh, sudah keton. Ya, alien ini memiliki ciri-ciri seperti kuku belah gitu ya. Jadi kukunya Oh, dibelah dua gitu. betul. Terus juga ada eh, saya pernah ini Mas mencari istilah yang tepat untuk wujud yang tidak bisa kita gambarkan dengan jelas. Kalau nggak salah istilahnya itu namanya itu anomorph.
Jadi anomorf ini contoh anomorf ya Mas, itu di tahun saya lupa ya di tahun 50-an atau 70-an. Itu ada Iya, seorang guru guru yang bernama Star. Namanya namanya menarik, namanya Star gitu ya. Nah, dia iya. melihat di luar jendelanya itu ada cahaya, kemudian disusul dari cahaya itu muncul ada makhluk seperti glob. Glob itu seperti gumpalan, tapi kepalanya Iya. itu bentuknya persegi gitu. Persegi kemudian ada bola merah di tengah-tengah persegi itu. Ini kan aneh. Oh, Kita mau menceritakan ini bentuknya manusia kan juga susah karena bukan iya, manusia gitu. Terus iya, Mas. juga ada misalkan ini contoh saja ya. Eh, Iya. contoh ini misalkan, ini Mas Dus sudah bisa kelihatan ya. Oh, iya. Pernah lihat nih. Nah, Ya ini kasus di mana ya? Saya agak lupa ya. Casablanca tahun 1955. Ini oh, wah, semua semua 55 yang ini. melihat ini adalah anak kecil. Semua yang melihat ini adalah anak Iya. kecil gitu. UFO-nya aja bentuknya aneh. Jadi ada yang bentuk seperti ini gitu. Kemudian Iya, seperti iya. ini, seperti ini. Ah, iya. Pernah lihat, iya. Kemudian ada Sam the Sandown Clown, ini Sandal, terkenal yang banget badut, ya. iya. Alien badut ini. Ini coba kita Iya, pikirkan aneh ya, betul, Mas. kan? Dan ini penting, Mas. Ini kelihatannya juga menyangkut budaya setempat ya. Ini kan di Inggris atau Skotlandia ya. Ini di Sebentar, sebentar, Sam saya kok ya. agak lupa ya. Ah, is Isles, Isle oh, of Wight Isles. ini di mana ya? Saya Di, juga kurang. Tapi ini di daerah UK. ya, pokoknya di UK ya. Eh, Nah, Nah, saya amatin gitu. Badut itu kalau nggak salah di daerah, ya kalau tunggu, juga apa ya, maksudnya ciri budaya sana deh badut ya. Nah intinya gini mas, apa yang kita percayai budaya lokal, nanti juga penampakannya juga mirip-mirip seperti itu juga, atau mengandung unsur seperti itu. ya, Ya. ya. Kayak Atau di juga Amerika kan ada, ya, eh, waktu era itu ya, gelombang UFO tahun 73, ada kan yang ngelihat Indian kan, gadis Indian. Ya karena Indian di Amerika kan. Sebelum UFO muncul dia ngeliat vision itu dulu. Nah, jadi poin saya kepercayaan setempat atau budaya setempat juga ikut mempengaruhi penampakan gitu. Nah, mhm. Dan apa ya? Kalau saya pribadi, saya di dua kasus ini tuh kayak cenderung aliennya itu berusaha untuk menyamakan persepsi dengan anak-anak, oh ya, imajinasi anak-anak itu. nah, Sebentar. Eh, jadi imajinasi anak-anak dan kalau di Fatima Portugal ini kan dia kan menyerupai perempuan ya. iya, Dan mereka juga apa namanya keyakinan agamanya itu sangat kuat. iya, Jadi yang dimunculkan juga sesuatu yang tidak main-main, tidak seperti ini. Ini kan membingungkan kan. Jadi betul, dimunculkan betul. figur yang seperti ini itu. Iya, jadi budaya sama kepercayaan, Ya, percayaan ya, apa yang kita percayai ya, seperti itu yang nanti akan muncul. saya meyakini ya, semuanya ini tuh hanya untuk satu tujuan, itu penyampaian pesan. Jadi Iya, Mas. menanamkan pesan atau ingatan bahwa kita tidak sendirian, tidak sendirian. Iya, Bahwa ya intinya itulah bahwa manusia itu bukan sosok yang apa punya intelijensi sendiri dan lain-lain. iya, betul, Mas. Nah, ini yang Nah, pernah juga saya iya, singgung dengan Mas Dino ya di telepon itu. Jadi ya apa artinya kita mempelajari alien Grace kemudian 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 berpaku iya, satu-satunya kepada Pleiades gitu misalkan, iya, kemudian berpaku satu-satunya pada Venus, Mars. Bahkan iya, kalau kita berpaku ya Mas ya dari asal usul yang populer katakanlah Mars Venus ya. Itu iya, para skeptis itu akan lebih mudah membantah keberadaan UFO karena mereka berpikir bahwa loh alien loh atau UFO itu pasti dari spacecraft ya atau makhluk luar angkasa oh iya, iya, walaupun iya, berkesan seperti makhluk luar angkasa ya. iya, Kemudian juga eh, apa ya wahana NASA juga sudah ke iya, Mars ya nggak ada sesuatu yang sangat sangat heboh seperti pesan-pesan alien dari Mars itu iya, di era-era dulu. Jadi ya memang kalau kalau saya pribadi ya asal usul mereka kemudian wajah mereka mungkin mungkin iya, tidak tidak terlalu penting tapi bukan berarti diabaikan ya tidak ya
Iya, betul. Tidak Bukan berarti seperti itu juga sih. iya, Nah, bukan cuma, berarti diabaikan, tapi uh, bukan itu poinnya, tetapi lebih kepada pesan yang tadi seperti yang Mas Dino sampaikan tadi untuk transisi iya, tadi itu. iya, pesan. Nah, atau seperti kata Vali, kan Vali punya Ada apa? empat ya, Dia empat atau lima gitu ya. ada tiga ya, tiga pendapat. Oh ya Tapi tiga yang paling, tiga. tapi saya sebut yang paling akhir aja ya, biar lebih cepat. Yang paling akhir itu aspek sosial. UFO itu lebih lebih mengarahkan apa efek ke sosialnya lebih penting kalau dibanding Ya, lain-lainnya, teknologi atau apa gitu. Nah ini ada satu contoh mas ya, simbol-simbol UFO yang pernah saya bilang dulu ya. Setelah saya pelajari ya dan juga ada beberapa UFO kayaknya nggak terlalu berarti, nggak begitu penting-penting banget juga sih mas. Kalau kita pecahkan ya, ya, ya. kode-kode, kayaknya Maksudnya kayak misalkan kode-kode yang ditinggalkan atau yang muncul di pesawat mereka gitu ya. ya simbol-simbol yang di pesawat mereka. Kalau menurut Vale kayaknya sih lebih itu ya istilahnya simbolisme aja ya. Jadi maksudnya cuma mau kasih lihat nih dengan simbol ini kita ngelihatnya, waduh ini kayaknya dahsyat banget, kuat banget gitu ya. Suatu kekuatan yang super power lah ya, adidaya di semesta ini. Kayaknya lebih ke situ mas. Tapi kalau mau Iya, iya. dipelajari, kalau menurut Vale ya, menurut saya juga sih kayaknya nggak terlalu nggak begitu penting-penting banget sih mas. Seperti Seolah yang anda bilang. simbol-simbol ini adalah pertanda ada other nation ya, bangsa lain datang Iya, berkunjung. iya, betul. Nah, itu ya beberapa contoh yang saya dapat ya. Mengapa saya ngerasa udah nggak terlalu ya penting-penting banget ya untuk mendalami hal-hal seperti itu. Karena saya lagi-lagi seperti kata Vale, kita lihat efek sosialnya karena itu paling penting tuh dia. Hmm, hmm, Belief ya hmm, supaya kita percaya. Nah, dari kepercayaan ini ya yang menurut itu tadi transisi. hmm. Tapi Dan walaupun itu ya kita harus ikutin terus perkembangan ini ya. ya, Kita ya, nggak boleh ini sama ya, sekali nggak diabaikan. bukan berarti kita Nah, mungkin nggak pesimis atau apa? mempelajari asal usul Ya, UFO dan alien itu bukan berarti kita nggak mengikuti, enggak. kita harus tetap mengikuti gitu. Tetap kita harus ikuti karena justru bisa lebih menarik mas. Karena kita kan udah Iya, tahu polanya ya. Oh dia kayaknya ngarahin kita ke sini nih. Nah iya, iya, nextnya apa? iya, Berikutnya apa? Nah itu kan jadi seru kan. iya, 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 iya. Nah, Betul, betul, jadi betul. buat pemirsa acara Close Contact tetap ikutin terus ya. Ini semakin seru ya. Ya, Yang sedang. Cuma kita belum tahu apa. Tapi ini asiknya makanya. dan yang paling dekat ini kan Chris Bledsoe ya, ramalannya Chris Bledsoe bulan April Nah nih. itu saya tunggu. Ya, Nah, 2026. 2026 dan dia nggak sebut bulan ya, tapi apa eh, Sebut kok Mas April katanya April dia. ya. Eh, Hmm. tapi yang jelas berhubungan dengan Paskah gitu ya. Oh, saya ingat Mas, saya ingat Iya, pesannya dia salah satunya yang paling paling mencengangkan adalah ini menurut dia ya ah, Mas ya, menurut dia. Itu iya, adalah kedatangannya eh, eh, apa namanya? eh, Kristus. iya, Menurut dia nanti itu adalah kedatangannya Kristus di bulan iya. April 2026. Ketika ada bintang apa gitu ya, sejajar atau Regulus, gimana. Eh, ya kita kita lihat saja nanti apakah iya, ada gitu ya, ataukah ah. memang tidak ada seperti janji-janji UFO yang terdahulu. Katanya Nah, mau datang, betul. ternyata nggak datang. Iya. Nah, ini Ah. kita tunggu saja. Ini Mas Reza, saya punya usul kapan lagi kalau kita bikin sublet ini membahas khusus Chris Bledsoe dan hal-hal yang berhubungan dengan itu ya. Karena Oh ya, ini mahal penting. Karena ini April kalau nggak salah ya. Ke hmm, Paskah biasanya April. Ya, pokoknya nggak lama lagi lah ya. Nggak, ya, ini penting nih. Kapan ya? Nanti bisa bisa nanti kita bisa bicarakan khusus mengenai ya Chris Bledsoe dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Karena ini kan spiritual kan. ya, ya betul, betul Mas. Nanti kita mungkin akan adakan segmen Sebenarnya yang enggak, lain sebenarnya selain karena ini. dibilang tahun ini beberapa nggak lama lagi bisa dibilang kan beberapa Iya, bulan lagi. iya, Itu pentingnya. hmm, Kalau dia nggak bilang 10 tahun ini, saya juga nggak begitu pengen diskusi ke seperti ini. Ini iya, karena untuk membuktikan apa yang iya, tadi iya, kita iya. bicarakan, Hmm, hmm. konteks tadi yang kita bicarakan konteksti dengan pesan-pesannya apa. Cuma kebanyakan kan ya itu semua nggak ada yang jadi tuh. Iya. Misalnya bencana, tapi nggak pernah terjadi bencana itu kan dari dulu Nah, begitu pun i- terus ini konteksnya itu. mungkin pertanyaan terakhir saya Mas di segmen ini ya. Kira-kira kalau misalkan Chris Bledsoe ini mewujudkan atau apa yang dia sampaikan itu terwujud, Ya. apa yang misalkan pendapatnya Mas Dino gimana? Misalkan itu terwujud ternyata, oh ternyata Ah, Kristus datang nih gitu. ya, kalau misalnya kata terwujud ya saya pikir ya dia hanya apa aduh bahasa Inggrisnya saya kurang tahu ya tapi intinya dia hanya menambah daftar aja dari mereka-mereka yang nggak pernah terjadi gitu ya. Hanya menambah daftar. Ya cuma menambah daftar aja. Hmm, Ada bahasa Inggris tapi saya kurang tahu tapi intinya seperti itu ya. hmm.
Ya, ini bisa menunjukkan bahwa ya kayaknya perlu disangsikan juga mereka-mereka yang kontakti itu ya, Ya, pesan-pesan. Kalau saya pribadi, pengalaman mereka benar, saya percaya mereka alami. Cuma ya itu tadi, eh ya nggak pernah, apa yang mereka ramalan itu ya nggak pernah terjadi gitu. hmm, Heeh. Misalnya ada bencana besar, tahun sekian akan terjadi ini. Tapi ya kita lihat, ya seperti yang Anda lihat juga kan, hmm. bumi kehidupan berlangsung seperti biasa juga. Kayak apa dulu Mas, ada ramalan apa itu Nostradamus itu tahun berapa ya? 1997 ya? Nostradamus. Oh iya, yang terkenal 97 apa 99 ya? 999 ya. Iya, yang 99 ya? terkenal. Iya, Iya, iya. 999. Yang katanya ada apa ya, sesuatu yang serem dari langit ya. Tapi yang saya lihat cuma kembang api mercon kok. Alias malam tahun baru kan waktu itu kan milenium kan ya. Oh 99 iya, kan ya. iya, 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 Millennium. Yang saya lihat malah itu, lebih seru itu malah tuh deh. Ah, Nggak ada seru tuh. yang ini loh, isu Y2K, Oh, itu Y28 iya, tuh. iya salah satunya. Iya, Eh, betul, betul, betul. Oh. eh. Nah ya begitulah, jadi kita mesti ya mesti kritis lah kalau kayak gitu. Tapi gini, ya kita jangan anggap remeh. Kalau kalau menurut saya Ya, pengalaman mereka benar, pengalaman betul, mereka betul. kalau menurut saya sih benar ya, juga nyata. Cuma yang perlu kita pertanyakan, siapa siapa yang memberi pesan itu, siapakah mereka itu. Nah ini yang Ya, di, pertanyaan buat kita di sini. Uh, hmm. Itu menarik Mas untuk mungkin kita bahas di segmen berikutnya ya. Nah ini ya, terima kasih Mas Inu untuk oh obrolannya yang ya, seru ini ya. Semoga oke. nanti bisa menambah apa ya, minat teman-teman yang Iya, ingin menjadi seorang pemerhati fenomena UFO dan alien. iya, iya. Jadi apa ya, sekali lagi ini ketika misalkan tadi ada ucapan-ucapan kami yang oh sudah tidak membahas sexting, oh sudah tidak, bukan berarti itu dianggap remeh, tidak, tapi ini lebih jauh dari itu, lebih Oh, jauh bisa daripada jadi lebih sexting. jauh. Oh, tetap kita antisipasi. Apa yang sudah terjadi dulu, bukannya nggak mungkin akan muncul lagi. Mungkin nggak persis sama ya dalam bentuk lain ya, tapi tetap Ya, antisipasi gitu ya. Itu dia, itu hmm, ya, ya perlu kita, ya kita harus perhatikan itu ya. Jadi tetap jalan terus apa mereka yang mau pelajari UFO ya. Ah, ya. Hmm. Oke, Mas Inu, iya. terima kasih ya atas Ya, obrolannya oke, ini. makasih Mas Kita Reza ketemu dalam lagi di kesempatannya. pertemuan berikutnya. Ya, Thank you, Mas Inu. oke, ya, ya, terima kasih. Nah.